Oke, selamat pagi. Di sini saya akan memperjelaskan materi tentang goal setting and planning overview di bagian level of goal and plans. Level of goal and plans menggambarkan tingkat tujuan dan rencana dalam sebuah organisasi. Perencanaan dimulai dengan misi formal yang mendefinisikan tujuan dasar organisasi, terutama untuk hal eksternal. Misi adalah dasar untuk tingkat strategis yang pada gilirannya membentuk tingkat taktis dan tingkat operasional. Ada 6 manajer puncak, biasanya bertanggung jawab untuk menetapkan sasaran strategis dan rencana yang mencerminkan komitmen terhadap baik efisiensi dan efektivitas organisasi. Seperti yang dijelaskan dalam bab 1, dan efektivitas organisasi seperti yang dijelaskan, rencana operasional mengidentifikasi prosedur spesifik prosedur atau proses tertentu yang dibutuhkan di tingkat yang lebih rendah organisasi seperti individu, departemen, dan karyawan. The organizational planning process perencanaan secara keseluruhan yang diilustrasikan mencegah para manajer untuk hanya berpikir dalam hal kegiatan sehari-hari. Kedua, mereka menerjemahkan rencana tersebut ke dalam tindakan yang meliputi penentuan tujuan dan rencana taktis. Rencana taktis tersebut mengembangkan peta strategi untuk menyelaraskan tujuan dan merumuskan rencana kontingensi dan rasio. Selanjutnya, goal setting in organizational mission. Misi yang didefinisikan dengan baik adalah dasar untuk pengembangan semua tujuan dan rencana selanjutnya. Tanpa misi yang jelas, tujuan dan rencana dapat dikembangkan secara serampangan dan tidak membawa organisasi ke arah yang seharusnya. Salah satu atribut penentu dari perusahaan yang sukses adalah mereka memiliki misi yang jelas dan memandu keputusan dan tindakan. Selanjutnya, goals and plans. Dengan menjaga ketersediaan produknya, Unilever mendapat lebih banyak penjualan dan juga memperkuat hubungan yang kuat dengan para pedagang. Di Departemen Sumber Daya Manusia, tujuan operasionalnya mungkin untuk menjaga pergantian personil pengembangan produk kurang dari 5% per tahun, sehingga ada karyawan jangka panjang lama yang memiliki hubungan dekat dengan pemasok yang menyumbangkan ide untuk produk baru. Rencana operasional dikembangkan di tingkat organisasi yang lebih rendah untuk menentukan langkah-langkah tindakan untuk mencapai tujuan operasional dan untuk mendukung rencana taktis dan jadwal menentukan kerangka waktu yang tepat untuk penyelesaian setiap tujuan operasional yang diperlukan untuk tujuan taktis dan strategis organisasi. Perencanaan operasional juga harus dikoordinasikan dengan anggaran karena sumber daya harus dialokasikan untuk kegiatan yang diinginkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, operational planning memiliki 3 poin utama. Yang pertama ialah kriteria of effective goals atau disebut dengan kriteria tujuan efektif, di mana penelitian telah mengidentifikasi faktor tertentu yang ditunjukkan pada gambar 7.5 yang menggambarkan tujuan yang efektif. Manajer harus merencanakan tujuan sehingga dapat diterjemahkan ke dalam pengukuran area kinerja utama. Beberapa tujuan yang dipilih dengan hati-hati dan ukuran keberhasilan yang jelas dapat menyalurkan perhatian, energi, dan sumber daya organisasi secara lebih efektif. Key Performance Indicator atau disebut dengan KPI menilai apa yang penting bagi tiap bisnis organisasi dan seberapa baik kemajuan organisasi menuju sasaran strateginya. Kemungkinan manajer menetapkan sasaran tingkat rendah yang mendorong kinerja menuju sasaran strategis keseluruhan. Manajer harus menetapkan tujuan yang matang tetapi realistis. Tujuannya juga harus dikomunikasikan dengan hadiah dan dampak akhir bergantung juga pada bagaimana kenaikan gaji, promosi, dan bonus bergantung pada pencapaian sasaran. Selanjutnya, poin kedua ialah manajemen by objective MBO atau disebut dengan manajemen oleh tujuan. Peneliti manajemen yang terkenal Peter Drucker menggambarkannya dalam bukunya tahun 1954 yang bernama The Practice of Management. Manajemen by objective MBO adalah sistem di mana manajer dan karyawan menetapkan tujuan untuk setiap departemen, proyek, dan individu dan menggunakannya untuk melacak kinerja selanjutnya. Di mana dari buku tersebut ada 4 karakteristik utama yang membuat MBO itu sukses. Yang pertama ialah tetapkan tujuan, yang kedua ialah kembangkan rencana tindakan, yang ketiga ialah periksa kemajuannya, dan yang terakhir ialah evaluasi kinerja secara keseluruhan. Selanjutnya, poin terakhir ialah single use and standing plans atau disebut dengan rencana sekali pakai dan berdiri,
di mana rencana satu kali dikembangkan untuk mencapai tujuan yang tidak mungkin terulang di masa depan. Rencana tetap adalah rencana berkelanjutan yang memandu tugas atau situasi berulang dalam organisasi. Rencana berkelanjutan yang paling penting adalah kebijakan, aturan, dan prosedur organisasi. Rencana lengket biasanya menangani masalah seperti penyakit karyawan, ketidakhadiran, merokok, disiplin, peraturan, perekrutan, dan pemecatan. Terima kasih. Itu juga dilanjutkan oleh rekan saya. Innovative approach to planning atau pendekatan inovatif untuk perencanaan. Proses perencanaan ini tentunya berubah dari waktu ke waktu, seperti aspek-aspek lain dalam pengelolaan, untuk menjadi lebih selaras dengan perubahan lingkungan dan sikap karyawan. Banyak perusahaan saat ini tuh perencanaannya bersifat desentralisasi, yang berarti para ahli perencanaan bekerja sama dengan para manajer di divisi utama atau departemen utama untuk mengembangkan tujuan dan rencana mereka sendiri. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dan kompleks ini, pemikiran dan pelaksanaan strategis tentunya menjadi harapan setiap karyawan. Berikut ini pedoman untuk perencanaan inovatif. Yang pertama, set stretch goal for excellence. Sasaran yang luas ini telah menjadi sangat penting karena segala sesuatunya bergerak cepat. Ini biasanya jauh melampaui level saat ini sehingga orang harus inovatif untuk menemukan cara mencapainya. Manajer ini dapat menggunakan tujuan ini untuk memaksa karyawan berpikir dengan cara baru dan dapat mengarah pada terobosan yang berani dan inovatif. Yang kedua ada use performance dashboard. Dashboard kinerja bisnis ini dapat membantu manajer mengawasi rencana dan mengukur menuju target. Seperti contoh, penjualan yang kaitannya dengan target, jumlah produk yang dipesan kembali, atau persentase periode waktu tertentu. Yang ketiga ada deploy intelligent team. Tim intelijen ini adalah sekelompok manajer dan karyawan lintas fungsi, biasanya dipimpin oleh seorang profesional intelijen kompetitif yang bekerja untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah bisnis tertentu, dengan tujuan untuk menyajikan wawasan dan rekomendasi tentang tujuan dan rencana terkait dengan masalah tersebut. Tim ini tuh berguna ketika organisasi menghadapi tantangan intelijen yang besar. Contohnya, pertimbangan sebuah perusahaan jasa keuangan besar yang mengetahui bahwa saingan yang lebih besar potensi bergerak untuk bersaing secara langsung dengan salah satu bisnis utama yang menghasilkan keuntungan. Manajer puncak ini dapat membentuk tim intelijen untuk mengidentifikasi kapan, bagaimana hal ini dapat terjadi dan bagaimana hal itu memengaruhi organisasi. Seperti yang telah disampaikan oleh ketiga teman saya tadi di awal terkait materi, maka izinkan saya di sini untuk memaparkan dari case pada pertemuan kali ini. Di sini case-nya berjudul tentang museum, yang dimana terdapat universitas swasta yang dimana dia siap memberikan bantuan berupa tanah serta biaya operasional untuk keberlangsungan atau untuk pembangunan museum baru di tengah kota. Lalu museum ini terdapat dewan kepengurusan baru, seperti ada donatur utama, ada administrator universitas, lalu ada staf dari fakultas. Nah, ketiga bagian ini menjadi stakeholder dari pembangunan museum yang sedang dibangun dan serta didanai oleh universitas swasta tersebut. Lalu dewan pengurus baru ini atau stakeholder ini memanggil dua mahasiswa dalam bidang bisnis untuk melakukan wawancara kepada donatur, kepada staf universitas, lalu kepada kepala departemen. Nah, ketika melakukan suatu wawancara, dua mahasiswa bisnis ini mendapatkan jawaban-jawaban yang berbeda dari setiap yang diwawancarai. Seperti donatur utama, mereka lebih mengutamakan atau lebih mengarah kepada
ketika museum ini dibangun, ini diharapkan museum ini dapat menjadi tempat sarana atau wadah pendidikan atau sarana edukasi pada para mahasiswa di universitas tersebut. Lalu donatur ini lebih mengutamakan pada anak-anak kecil atau anak-anak setempat yang anak-anak di kota ini jarang mendapatkan akses ke tempat-tempat museum. Lalu yang kedua, dari administrator universitas itu mereka mengharapkan baik masyarakat ataupun mahasiswa itu memiliki seperti wawasan atau dia. Selanjutnya ada dari kepala departemen seni, di mana ia mengatakan bahwa museum dapat menjadi kesempatan bagus untuk mengintegrasikan universitas daerah tersebut, dan di mana dapat menjadi sebagai lembaga pengajaran dan menjadi sumber utama bagi mahasiswa sarjana dan pasca sarjana dalam pendidikan seni dan sejarah seninya. Ini menjadi kesempatan unik yang akan membedakan misi pengajaran Departemen Sejarah Seni universitas tersebut dengan universitas lainnya. Terus yang keempat ada dari seorang fakultas di Departemen Sejarah Seni. Penggunaan museum dapat berkontribusi dan juga bekerjasama dengan pelatihan mahasiswa tingkat S3 dalam sejarah seni untuk mendukung penelitian IMA. Beliau mendesak museum untuk fokus pada pendidikan pasca sarjana yang akan meningkatkan status universitas secara nasional, dan mahasiswa pasca sarjana juga dapat dilibatkan dalam desain pameran dalam museum tersebut sesuai dengan penelitian mereka, sehingga museum tersebut dapat populer di kampus maupun di kalangan masyarakat dengan hasil karya mahasiswa tersebut. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya Agatha tadi, di sini kami memiliki 3 pertanyaan. Saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Apa tujuan atau misi Central City Museum yang Anda sukai secara pribadi sebagai seorang direktur? Apakah Anda akan mencoba menerapkan arah pilihan Anda? Lalu jelaskan. Baik, menurut saya secara pribadi kami lebih sejalan dengan apa yang diutarakan oleh administrator universitas, di mana administrator universitas ini awalnya lebih memfokuskan museum pada mahasiswa di sekitar daerah tersebut, di mana universitas ini akan memberikan beberapa luas tanah dan akan membiayai biaya operasional yang akan dikeluarkan ketika pembangunan museum tersebut. Lalu kita lebih memilih untuk para mahasiswa turut sumbangsi atau turut kontribusi mendukung museum dengan hasil karya serta dukungan dari warga setempat. Lalu di sini saya akan membacakan soal nomor 2. Bagaimana Anda menyelesaikan konflik mendasar di antara stakeholder terkait kepentingan utama tentang arah dan tujuan museum? Tindakan apa yang akan Anda ambil? Oke, di sini kita tahu bahwa setiap stakeholder ini memiliki interpretasi atau pandangannya masing-masing terkait pembangunan museum tersebut. Perbedaan pendapat di dalam suatu organisasi menjadi hal yang lumrah atau menjadi hal yang umum tentunya. Ketika kita menjadi seorang manajer yang dimana kita disuruh mengambil sebuah keputusan, dan ketika ada perbedaan pendapat, tentu kita akan menimbang atau memikirkan kira-kira keputusan apa yang akan kita ambil. Nah, harapannya keputusan yang kita ambil ini menjadi titik tengah atau menjadi jalan tengah bagi para penyumbang pendapat. Jadi kan di sini tadi ada 3 stakeholder, ada donatur utama, terus administrasi universitas, sama kepala departemen sejarah seni. Nah, mereka kan memiliki pendapat masing-masing ya, punya tujuan masing-masing.
dan saya rasa tujuan mereka ya baik. Tujuan baik ini dilakukan dengan cara yang berbeda. Jadi kita sebagai manajer sudah seharusnya menengahi atau mengambil jalan titik tengah yang dimana ketika kita sudah mengeluarkan keputusan kita ini dapat diterima oleh yang mengeluarkan pendapat tadi. Jadi jangan sampai ketika kita mengeluarkan pendapat atau mengeluarkan suatu keputusan ada beberapa orang atau beberapa stakeholder ini tadi yang merasa keberatan akan keputusan yang kita keluarkan gitu. Nah, terkait ini sebenarnya kita mengupayakan seluruh stakeholder ini merasa kebermanfaatan, merasa keuntungan. Lalu mungkin kita akan melakukan opening museum dengan melibatkan mahasiswa atau masyarakat setempat dan dibuka untuk umum. Nah, harapannya pembukaan museum ini bisa menjadi wadah sarana pendukung terhadap kegiatan aktivitas mahasiswa di universitas tersebut. Jadi selain bisa menjadi wadah belajar untuk para mahasiswa atau menjadi tempat penelitian ilmiah, itu harapan kita kegiatan-kegiatan seperti ini dapat mendukung atau dapat mendorong keaktifan yang ada di setempat. Lalu kita juga akan memberikan kesempatan untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak dalam kota yang tadi sudah dijelaskan bahwa mereka ini tidak memiliki akses ke pameran seni yang berada pada museum tersebut. Mungkin itu dari 2 pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Agatha. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 yaitu review the manager's job talk di awal halaman 222. Menurut Anda, apakah membangun koalisi dan mengatasi perbedaan stakeholder dalam prevensi sasaran merupakan bagian penting dari pekerjaan seorang manajer? Mengapa? Ya, seperti tujuan utama dari seorang manajer yaitu bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya dan juga tujuannya, sehingga disinilah kerjanya manajer sangat dibutuhkan untuk dalam berplanning dan juga membuat keputusan agar dapat menyelaraskan kepentingan stakeholder, sehingga dapat menuju ke tujuan bersama, dapat menghasilkan dukungan lebih besar lagi dalam menjalankan bisnis. Bahkan, perbedaan kepentingan stakeholder itu dapat membantu perusahaan menemukan di mana dapat meningkatkan koordinasi dan juga kolaborasi dalam berusaha. Singkatnya, kita percaya bahwa dengan membangun koalisi dan mengatasi perbedaan kepentingan stakeholder dalam prevensi tujuan itu adalah bagian penting dari pekerjaan seorang manajer, karena membantu memastikan bahwa organisasi bekerjasama menuju tujuan bersama dan dapat meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan dukungan untuk organisasi.